Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina wa hdina waj'alna sababan liman ihtada. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan nikmat, rahmat dan juga hidayah kepada kita dan masih ditetapkan iman Islam. Salawat serta salam semoga terhatur kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Jamaah yang mulia, meneruskan pengajian kitab Sulam Taufik. Kitab ini merupakan kitab fikih dalam madhab Imam Syafi'i. Faslun wasul maiti wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayah. Pasal menerangkan tentang memandikan mayit, mengkafani mayit, mensolati mayit, dan menguburkan mayit. Dan ini 4 hal ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu, fardu itu maknanya wajib, kifayah itu maksudnya tercukupi. Maksudnya apabila ada salah satu orang yang sudah melakukan atau menangani sesuatu tersebut, maka yang lain tidak ada kewajiban. Tetapi apabila tidak ada satu orang pun yang menangani hal tersebut, maka semuanya berdosa. Jadi misalnya ada mayit muslim meninggal dunia, kemudian satu desa itu tidak ada yang mau mandikan, padahal dia jelas orang Islam. Bahkan walaupun orang itu mati dalam keadaan maksiat, misalnya mati dalam keadaan zina atau mati dalam keadaan bunuh diri, ya, ini tetap kewajiban. Harus ada orang yang memandikannya, harus ada yang mengkafaninya, harus ada yang mensolatinya dan menguburkannya. Nah, kecuali orang itu jelas-jelas bukan orang muslim atau sudah keluar dari Islam secara zahirnya, ya, maka barulah nanti ada hukum-hukum yang lainnya. Selama orang itu secara zahirnya adalah Islam, dia belum keluar dari Islam, maka 4 hal ini menjadi kewajiban, ya, bagi orang Islam untuk melakukannya. Kalau sudah ada satu yang nangani, misalnya sudah ada yang mandikan satu, ya sudah cukup. Ada yang mengkafani, ada yang bahkan nyolati cuma satu. Nah, saat desa yang lain tidak ada yang mau nyolati, yang nyolati cuma satu, itu berarti sudah gugur kewajiban yang lain. Tapi yang lain tidak dapat pahala karena tidak nyolati. Tapi apabila satu kampung itu tidak mau nyolati semua, walaupun satu orang, maka seluruh kampung itu berdosa semua. Nah, itu namanya fardu kifayah. Lah fardu itu ada 2, fardu kifayah sama fardu ain. Kalau fardu ain, ya, ain ini maknanya setiap orang. Jadi seperti sholat 5 waktu, itu kewajibannya setiap orang yang sudah balik, berakal, dan juga orang Islam. Anda bisa orang Islam misalnya kok satu rumah misalnya yang satu sudah sholat, kemudian yang lain belum sholat, terus ya sudah cukup ini, ya tidak bisa. Itu setiap orang harus melaksanakan sholat. Begitu pula puasa. Ya, puasa ini fardu ain. Kalau sudah kewajiban puasa, tidak bisa misalnya yang lain, saya sudah puasa, sak keluarga sudah tak tanggung, nah, tidak bisa. Nah, jadi ada tadi fardu itu ada 2, fardu ain sama fardu kifayah.
Nah, kewajiban tersebut apabila idza kana musliman wulida hayyan, apabila orang tersebut dalam keadaan Islam dan dalam keadaan hidup, maksudnya ketika sebelum matinya itu sudah ada tanda kehidupan. Walaupun anak itu anak yang masih kecil, ya. Nih, disingkatkan bi an ulimat hayatuhu binawi siyain aw dhaharat ka an ikhtalaja aw taharraka. Nah, jadi kalau anak itu walaupun anak itu masih kecil, pokoknya hidup, kemudian ada tanda kehidupannya, semisal menjerit atau di sini ikhtilat itu apa? Menggeliat, ya. Jadi begitu lahir ada gerakan-gerakan begitu, berarti kan menunjukkan anak itu hidup, ya. Kemudian kok sudah mati, tetap tadi ada kewajiban untuk memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan juga nanti menguburkannya. Nah, tapi kalau tidak ada tanda hidup, nah nanti ada keterangan sendiri. Jadi itu tadi berlaku bagi orang yang Islam, ya kan? Kalau bagi orang yang tidak Islam bagaimana? Kalau orangnya ini bukan orang Muslim bagaimana? Maka di dalam keterangan selanjutnya, wa wajaba lidhimiyyin takfinun wa dafnun. Kalau orang itu bukan orang Islam, misalnya orang kafir dhimmi, kafir itu ada dua, kafir harbi dengan kafir dhimmi. Kafir harbi itu apa? Kafir yang memerangi orang Islam. Jadi dia sudah non Muslim, dia memerangi orang Islam. Misalnya zaman dulu itu kan orang non Muslim kadang-kadang perang dengan orang Islam. Zaman Rasulullah dulu begitu. Orang-orang yang menyembah berhala atau mereka itu tidak bertuhan, mereka memerangi orang Islam. Nah ini kalau ini namanya kafir harbi. Kalau orang non Muslimnya itu, orang kafirnya itu tidak memerangi Islam, kemudian dia itu damai dengan orang Islam, maksudnya sesama bangsa negara sama orang Indonesia, ya, dianggap sudah barang begitu, namanya kafir dhimmi. Jadi ada dua itu. Kalau kafir harbi, ya, nanti tidak ada kewajiban apa-apa. Bahkan mensolatinya itu hukumnya haram, kemudian tidak boleh dikuburkan, ya, di tempat orang Islam. Karena apa? Karena dia memusuhi orang Islam. Kalau kafir dhimmi, wa wajaba lidhimmiyin takfinun wa dafnun. Kalau kafir dhimmi, maka kewajiban dari orang sekitarnya yaitu mengkafani dan menguburkannya. Ya. Ini maksudnya mengkafani itu maksudnya di dalam keterangannya fi baitil malin, di dalam baitul mal. Maksudnya kalau misalnya ada orang kafir ini mati, dia tidak punya kafan, tidak punya pakaian sama sekali, ya orang Islam harus ada yang kemudian mengkafaninya. Bisa diambilkan dari baitul mal pun boleh. Baitul mal itu kas negoro, ya kan? Ini orang selain Islam, orang kafir dhimmi kok mati, ya nanti diambilkan bisa dari baitul mal. Karena ini kewajiban, Pak. Tidak dia kafir kok. Mati urusan sendiri begitu. Ya tidak boleh, tetap harus dikafani. Kemudian dikuburkan, tetapi kuburkannya itu tidak boleh di pekuburan orang Islam. Jadi inilah bedanya orang itu. Kalau orang Islam, ya, itu nanti walaupun orang itu misalnya kulitnya itu hitam, kulitnya putih, kulitnya merah, ya, kalau mati ya nanti dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tapi orang yang kafir walaupun dia dhimmi,
ya, tidak boleh dikuburkan di tempatnya pekuburan orang Islam. Nah, dicampur misalnya. Nah, sini kan misalnya ada kuburan ini di Penglamu, terus ada orang tetangga sini misalnya ada yang Kristen, ya. Kemudian mati dia, ya nanti ya dikuburkan tidak di sini, kuburkannya di tempat yang lain, karena ini kuburan khusus kaum muslim. Nah, ini masalah agama itu masalah yang penting, bukan sekedar wah agama itu seperti pilihan, ya, kayak misalnya kayak partai begitu. Nah, partai itu kan bisa bolak-balik tidak apa-apa. No. Hari ini hijau, besok merah, besok kuning, besok biru, ya kan? Tidak masalah. Kalau Islam dan tidak Islam, ya itu benar-benar sesuatu yang sangat penting, karena sampai nanti ketika menguburkan juga ada perbedaan. Kemudian bukan itu saja, apalagi nanti di akhirat jelas sudah sangat berbeda. Ya. Kemudian walisitin mayitin huslun wa kafanun wa dafnun wala yusalla alaihima. Kalau bayi itu lahir dalam keadaan terguguran, yang sudah mati, maksudnya apa? Anak yang bahasanya itu bayi keluron, ya, bayi keluron, yang sudah keguguran, ya. Nah, itu adalah bayi sakol Allah di sakoto min batni ummi qabla tamami sittati asyhur. Bayi atau janin yang sudah keluar dari perut ibunya sebelum usianya 6 bulan secara sempurna. Jadi misalnya ada, kan kadang-kadang ada ibu-ibu itu usianya belum 6 bulan, tiba-tiba sudah brojol, sudah apa? Kalau keguguran begitu, namanya keguguran karena belum 6 bulan. Ini namanya siktin. Siktin itu ya bayi yang keguguran. Kalau bahasa Arab, bahasa Inggrisnya itu zigot, ya kan? Zigot. Nah ini siktin, dari kata-kata Arab ini siktin. Siktin itu maknanya keguguran. Kewajibannya bagaimana? Yaitu harus dimandikan. Ya, walaupun dimandikan, kemudian dikafani, kemudian harus dikuburkan, ya. Wala yusalla alaihima, dan tidak disolati kepada keduanya, maksudnya kepada kafir dhimmi ataupun bayi yang keguguran. Tidak boleh kok orang kafir, orang bukan muslim, ya, orang kafir itu walaupun dia sangat baik, kalau misalnya mati tidak boleh orang Islam untuk mensolatinya. Walaupun baik, karena apa? Karena dia bukan orang Islam. Ya. Bukan berarti kita itu muslim fanatik, karena ini penting. Karena ajaran dalam Islam itu tidak boleh mensolati orang yang bukan muslim. Ya. Di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan masalah-masalah seperti ini. Kemudian waman mata fi qitalil kufar bisababihi kufina fi siyabihi. Orang yang mati di dalam berperang terhadap orang-orang kafir, ya, atau matinya itu dengan sebab ini, sebab mati ketika berperang dengan orang kafir, maka ketika mengkafani, yaitu dikafani di pakaian yang dipakainya ketika berperang. Ya. Di sini ini orang-orang mati syahid ini. Nah, misalnya orang Islam seperti zaman dulu, orang Islam dengan orang kafir ini kan perang. Nah, perang, kalau kemudian mati maka dikafani dengan pakaian yang digunakan ketika berperang. Ya. Di sini dikatakan wa fi siyabihi bi siyabihil mutalattikhah bidami wa ghairiha. Dengan pakaiannya yang masih berlumuran darah ataupun dengan yang lainnya. Lah, tetapi
pakaian yang berlumuran darah itu lebih baik daripada yang tidak berlumuran darah. Jadi kan kalau kafan itu kan mestinya kafan itu yang bagus, yang tidak kena darah, itu kalau bukan orang yang mati syahid. Tapi kalau orang itu meninggalnya itu dalam keadaan mati syahid, membela Islam, berperang melawan orang kafir, maka lebih baik orang itu dikafani dengan pakaian yang sedang digunakan ketika berperang, yang ada bercak-bercak darahnya. Saya pas perang disudu orang kafir kan betul ketie ya kan, keluar darahnya. Nah itu nanti yang dikafani dengan itu begitu. Nah terus misalnya kurang bagaimana? Fa'ilam takfihi bi alam tasturkul badani zida alaiha. Kalau misalnya pakaiannya itu tidak sampai menutup semua badannya, ya tidak menutup semua badannya, maka ditambahi dengan pakaian lain tambahan itu supaya bisa menutup seluruh badannya. Jadi kan kalau misalnya orang perang itu biasanya mungkin kalau tidak sampai semua kan, nah, pas mati kemudian cuma di bawah lutut pas betis itu misalnya, lah terus kan berarti kan masih ada kekurangan itu, nah sudah kekurangan, lah kekurangan itu ditambahi gitu. Nah, jadi ini orang yang mati syahid itu kenapa kok dikafani dengan pakaiannya? Karena nanti pakaiannya itu ketika nanti dia itu di padang mahsyar akan dibangkitkan oleh Allah SWT dalam keadaan memakai pakaian perangnya. Kalau misalnya ketika itu ada darah-darahnya, ya nanti dibangkitkan seperti itu, dan itu sebagai tanda kesyahidannya, dan itu merupakan kebanggaan besar baginya. Jadi dikatakan nanti di dalam hadis itu, orang itu kalau sudah masuk surga, ya, penduduk surga itu tidak ingin kembali lagi ke dunia, pengennya ya di surga terus begitu, sudah merasakan nikmatnya surga. Kecuali orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu walaupun dia sudah di surga, itu pengennya itu, ya Allah, semoga engkau matikan aku lagi dalam keadaan mati syahid. Nah, nanti dimasukkan surga lagi, nanti mati syahid lagi, ya kan? Perang lagi, mati syahid, kemudian dimasukkan surga. Kenapa kok bisa berangan-angan seperti itu, punya keinginan seperti itu? Karena orang mati syahid itu benar-benar mengetahui keutamaannya orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mati syahid itu benar-benar suatu kebahagiaan. Sehingga para sahabat itu pinginnya itu matinya mati syahid. Tidak ingin mati cuma di kamarnya begitu, atau mati dengan nyaman, ingin mati dengan nyaman, tenang, aman. Tidak, pinginnya malah matinya dalam keadaan syahid, dalam keadaan perang, dalam keadaan perjuangan, dalam keadaan membela agama Islam. Bahkan orang mati syahid itu, kalau mati dalam keadaan syahid itu dosanya itu semua dihapuskan, Mbak, kecuali utang. Karena utang itu masih ada tambahan dengan orang lain. Tapi dosa-dosanya yang dulu, misalnya dulunya pernah minum-minuman keras, pernah berzina, pernah berjudi, pernah pokoknya apa-apa semua dikerjakan, itu kalau mati syahid dosa-dosanya semua dihapuskan. Nah, ini makanya orang itu pengennya itu pada mati syahid, termasuk para sahabat. Lah terus paling bagus orang itu punya keinginan mati syahid, walaupun nanti kenyataannya matinya tidak dalam keadaan perang. Sebagaimana sahabat Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid itu perang terus, ya. Pinginnya itu apa ketika perang itu? Pinginnya mati, ya. Tidak pingin malah Allah saya menangan terus saya hidup terus, tidak. Pinginnya itu ketika perang itu mati. Sampai dikisahkan ketika perang itu
sampai pedangnya itu sampai 7 kali patah. Jadi musuh perang temenanan sampai pedangnya patah. Kok ambil pedang lagi, perang lagi, patah lagi. Seperti itu, Pak. Saking pinginnya mati syahid. Nah, tetapi Sayyidina Khalid bin Walid itu matinya itu tidak dalam perang. Ketika sudah menang sama sahabat Umar itu ditarik itu Sayyidina Khalid itu, sudah Khalid kamu ke Madinah. Setelah di Madinah ternyata sakit begitu, ya, sakit keras. Nah, dia itu nangis. Nah, ketika menjelang matinya itu ditengok oleh para sahabatnya itu, dia nangis. Nah, kenapa Khalid engkau nangis? Ya, engkau kan sudah dijuluki oleh Rasulullah, yaitu Saifullah al-Maslul, yaitu pedangnya Allah yang dihunus. Kata Sayyidina Ali, pengen mati dalam keadaan sakit. Ya. Nah, kemudian setelah itu Sayyidina Ali tidak lama kemudian wafat. Maka di dalam hadis dikatakan orang itu kalau punya keinginan mati syahid, ya, dan dia itu niat sungguh-sungguh, ya, maka dia akan dicatat sebagai orang yang mati syahid walaupun matinya di atas tempat tidurnya. Nah, jadi kita ini niatnya ini. Nah, jadi niat matinya supaya mati syahid walaupun nanti kenyataannya matinya di tempat tidurnya. Maka Sayyidina Khalid bin Walid itu walaupun beliau matinya di tempat tidur, itu tetap dicatat sebagai orang yang mati syahid. Maka kita juga niat supaya supaya mati syahid. Nah, wanitanya tuh orang. Jangan niatnya saya tidak mau niat mati, saya pengennya niatnya hidup terus sampai 1000 tahun. Ayah tidak bisa, ya mesti ada matinya, ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya itu. Jadi, lah terus bagaimana? Kenapa kok ini? Mungkin ada orang tanya, kenapa kok Sayyidina Khalid bin Walid itu kok tidak mati saja dalam keadaan peperangan? Karena Sayyidina Khalid itu sudah dijuluki oleh Rasulullah SAW, yaitu Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Kalau seandainya Sayyidina Khalid bin Walid itu meninggal dunia, maka orang akan mengatakan pedangnya Allah sudah terbunuh, begitu. Nah itu kan, nah, makanya matinya tidak di medan perang, tapi matinya ketika di rumahnya di atas tempat tidurnya, ya. Kemudian nih, waktu fina wala yusalu wala yusalla alaihi. Kalau orang yang mati syahid itu nanti tadi cuma dikafani, tetapi tidak dimandikan, tidak disolati, ya, dan tapi dikubur di kuburan kaum muslimin. Jadi tadi kalau orang mati syahid itu tidak usah dimandikan, ya, langsung cuma dikafani saja. Kemudian setelah itu tidak usah dibawa ke masjid untuk disolati, tidak usah, ya. Kemudian nanti cuma langsung dikuburkan. Kenapa kok tidak dimandikan? Karena sudah dimandikan oleh malaikat. Kenapa kok tidak disolati? Karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab antara lain orang disolati itu karena didoakan. Sholat itu kan didoakan supaya orang ini dapat ampunan, supaya orang ini dosa-dosanya itu diampuni. Nah, orang mati syahid itu tidak usah dimandikan. Di sini di dalam syarahnya disebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yausil qatla Uhudin wa lam yusalli alaihim. Rasulullah SAW tidak memandikan orang-orang yang mati syahid ketika perang Uhud dan juga tidak menyolati mereka, ya. Jadi orang-orang yang mati dalam perang Uhud itu tidak ada yang dimandikan, ya, dan tidak ada yang disolati, langsung dikuburkan dengan kafan. Bahkan dulu itu ada seseorang sahabat, ya, seorang sahabat itu
ketika itu baru menikah, ya. Baru menikah, malam pengantin dia hubungan sama istrinya, ya kan? Lah, belum sempat dia itu mandi, tiba-tiba sudah ada pengumuman, ya khairullah irkabu, ya khairullah irkabu, wahai orang-orang yang punya kuda, ya, wahai kuda-kuda Allah, kalian naik ini kuda-kudanya. Maksudnya kalian berperang, ada panggilan-panggilan, ayo perang. Itu padahal baru mantenannya, Pak, ya, belum sempat mandi. Akhirnya dia ambil senjatanya, ambil perbekalannya, langsung ikut perang, ya kan? Setelah perang ternyata dia mati syahid. Kemudian ketika mati syahid itu, orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah, ini menurut tuturan istrinya, si fulan ini hubungan sama istrinya, kemudian dia belum sempat mandi, tapi sudah ikut perang. Bagaimana? Maka Rasulullah SAW mengatakan, dia sudah dimandikan oleh para malaikat. Kemudian ya orang itu, para sahabat, oh benar ini masa begitu. Kemudian dia dilihat jenazahnya, ternyata jenazahnya itu ada bercak-bercak air, bekas-bekas air memandikan. Padahal di situ tidak ada orang yang mandikan, di situ di gurun pasir, ya kan? Itu ada bercak, kemudian juga rambutnya itu seperti orang yang baru mandi, kemudian tubuhnya juga seperti orang yang baru mandi, dimandikan oleh malaikat. Ini orang yang matinya dalam keadaan syahid. Maka orang mati syahid ini benar-benar suatu kemuliaan besar, ya. Jangan dianggap orang mati syahid ini kemudian mati begitu saja, tidak. Bahkan orang yang mati syahid di dalam kuburannya dia mendapatkan kenikmatan yang besar. Ini belum sampai akhirat itu, baru sampai Allah kuburan. Karena di dalam Al-Qur'an wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah adalah orang-orang yang mati. Nah, jangan kalau siangkan orang mati syahid itu sudah mati, sudah selesai, tidak. Bal ahya'un, tapi mereka itu orang yang hidup, masih hidup di kuburannya, dan juga mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala padahal dia masih di dalam kuburan. Maka orang itu di kuburan itu ada orang yang di kuburan dapat nikmat itu banyak, ya. Tapi ada juga orang di kuburan itu sudah disiksa sebelum disiksa di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya makanya ini kita ini pelajaran bagi kita, ya. Istilahnya pokoknya diniati, ya. Kalau kita itu niatnya, saya pokoknya matinya biar mati syahid, ya. Mati syahidnya sekarang misalnya tidak perang, ya matinya untuk dakwah, ya kan? Matinya ketika ngaji, ketika zikiran, ya kan begitu. Ketika dalam perjuangan memperjuangkan Islam. Dan orang itu ketika memperjuangkan agama, memperjuangkan Islam, tidak ada kata rugi. Tidak ada kata rugi. Dia misalnya menang, dia itu menang dalam keadaan mulia. Kalau dia kemudian mati dalam keadaan syahid. Nah, dikatakan para sahabat itu prinsipnya dua, yaitu iskariman al-mut syahidan, hidup dalam keadaan mulia, dimuliakan dengan Islam, atau mati dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima niat kita, menerima amal ibadah kita, memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk, sehingga kita itu ditetapkan dalam keadaan iman, Islam, istiqamah sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ij'al tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'iban illa sadartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa adaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la hajatan min hawajid dunya al-akhirah illa qadaitah ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.